Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musawwiril khalqi wa bari'il bariyat khaliqil aradina wa sab'i samawat alladzi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammil masyru'iyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alimul ghaibi wasyahadat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal hikami was saqafat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zulmat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ma ta'aqabatil awqat was sa'at. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ketemu lagi Pak kita Pak. Baru satu kemarin ketemu Pak, saya dilema nih Pak. Kalau udah ditodong Pak Eko ribet urusan tadi. Mudah-mudahan nggak bosan Pak ya. Ya, jadi kita juga baru kebagian tidur 2,5 jam nih Pak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang sholih dan sholihah, dan kapan kita berpulang dari Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah. Ala hadiniyah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti yang saya sampaikan pertemuan yang lalu Bapak, ingin penegasan lagi kan penjual tergantung pembeli Bapak. Bapak seperti yang sampaikan kemarin, ngajinya kitab Pak, ceramah biasa Bapak. Kitab ini ya Bapak, lanjut aja yang seperti kemarin kita sampaikan ya Bapak ya. Ya nanti biar ini, nanti saya baca dulu pengantarnya. Untuk pertemuan kali ini kita buka dulu pengantarnya, mau menjelang puasa. Jadi mungkin nanti kalau di sini ada tawakufan nggak Pak nanti Pak? Puasa tuh lanjut. Biasanya Pak Eko, Ustaz Eko, lanjut ya puasa juga ya Ramadan ya. Oh gitu. Lanjut Pak. Lanjut ya, ya mantap lah kalau gitu. Ya saya akan mengenalkan sedikit dulu tentang kitab ini ya Bapak ya. Mungkin belum ada yang tahu. Namanya kitab ini adalah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi judulnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad.
Yang ngarang kitab ini adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Jadi yang ngarang kitab ini itu Bapak orang Malabar orang mana Bapak? Yang namanya Barbar gitu. Orangnya India Bapak, India bagian selatan sana. Jadi begini Pak, jadi kita itu, mohon maaf ini sedikit motivasi Pak ya, kita itu ditakdirkan oleh Allah bukan jadi orang Arab tapi alhamdulillah jadi orang Indonesia. Jadi kita itu biarpun jadi orang Indonesia tidak perlu berkecil hati Bapak, karena sejarah sudah membuktikan meskipun Islam turun di Arab, ulama-ulama besar sepanjang masa di dunia Islam itu bukan monopoli orang-orang Arab. Bahkan sebagian besar ulama-ulama besar itu adalah justru bukan dari orang Arab, tapi malah justru di luar Arab. Saya sampaikan contoh 4 imam mazhab saja Bapak, itu yang asli Arab hanya Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal saja asli Arab yang dipakai mazhabnya di Arab. Imam Syafi'i orang mana Bapak? Orang Palestina sebenarnya bukan negara Arabnya langsung ya Pak ya. Terus Imam Abu Hanifah orang mana Bapak? Orang Kufah Iran ya kan. Terus sekarang saya ambil contoh Bapak, tokoh-tokoh besar yang lain. Pernah dengar nama Imam Al-Bukhari Bapak? Yang hadis itu kan ya, yang kita melihat hadis Rawahul Bukhari itu ya orang mana Bapak? Al-Bukhari itu orang mana Bukhara? Orang yang disebut rajanya, maharajanya hadis Bapak, itu bukan orang Arab tapi dia orang Al-Bukhara. Bukhara itu mana? Uzbekistan. Imam Muslim orang mana Bapak? Pasangan Imam Bukhari itu Pak, Rawah Bukhari Muslim mana? Orang Nisabur itu mana Bapak? Persia, orang Iran. Ini yang paling lucu malah ini Pak, rajanya, tokohnya bahasa Arab, kitab bahasa Arab itu justru bukan orang Arab Bapak. Bapak pernah dengar ahli nahwu sorong namanya Imam Sibawayh? Imam Sibawayh itu perintis ilmu nahwu, itu justru bukan orang Arab Bapak, tapi orang Persia juga. Terus kalau Bapak di pesantren ada namanya kitab kecil yang dipakai di pesantren seluruh dunia hampir, namanya Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu orang mana Bapak? Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Al-Andalusi orang mana berarti Pak? Andalusia pernah dengar Bapak? Orang Spanyol. Pernah belajar tafsir Bapak? Ada namanya tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu orang mana Bapak? Itu dari kata bahasanya Cordoba. Jadi karena orang Arab tuh nggak bisa mengucapin Cordoba. Kalau kita mau orang Indonesia mengucapin bahasanya kok bisa Pak ya? Mau bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab kita bisa Pak ya. Lidah kita itu cocok aja kemana aja gitu Pak. Tapi kalau orang Arab tuh nggak bisa. Nyebut Cordoba itu nggak bisa. Makanya dalam kitab itu namanya tafsir Al-Qurtubi. Artinya Al-Qurtubi itu Cordoba. Jadi orang Arab nyebutnya Al-Qurtubi, padahal itu namanya Cordoba. Cordoba itu di mana Pak? Ada di Spanyol. Imam Al-Ghazali sama orang besar juga. Itu orang mana Bapak? Al-Ghazali Persia juga Bapak, orang Iran. Jadi begitulah. Jadi kita yang hidup atau tinggal di Indonesia yang bukan lahir di Arab tidak perlu kecil hati, karena sejarah membuktikan, menunjukkan bahwa orang-orang besar itu tidak mengakui orang Arab. Bukan berarti kalau kita lahir di Indonesia tidak bisa menjadi ulama kelas dunia atau dikenal dunia atau pengetahuan agamanya kurang, itu tidak seperti itu. Apakah kalau orang Arab mohon maaf langsung otomatis hafal Al-Quran Bapak? Tidak, kan bahasanya mereka bahasa Arab, tapi Al-Quran kan tergantung orang yang mau belajar, yang mau tahfidz, mau macam-macam tentang Al-Quran, kaji Al-Quran, itulah yang jadi orang yang jadi hafidz. Jadi seperti itu, kita yang orang di Indonesia ya tidak perlu berkecil hati, kita jalankan saja agama kita dengan sebaik-baiknya. Memang bahasanya semua dari bahasa Arab, tapi kita itulah menjadi motivasi kita, motivasi bagi kita untuk
terus belajar, karena sudah sejarah juga membuktikan orang-orang Indonesia yang jadi ulama-ulama besar dunia banyak, bahkan menjadi imam Masjidil Haram dari ulama-ulama kita zaman dulu. Pernah tahu kan bahwa ya, pertama Syekh Nawawi Al-Balkani, pernah dengar Pak ya? Beliau adalah orang Indonesia asli Bapak, orang Al-Balkani berarti orang Banten, tapi beliau jadi imam Masjidil Haram. Kitabnya sampai sekarang kita kaji, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Terus Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, imam Masjidil Haram juga. Minangkabawi dari mana Pak? Minangkabau, ya kan? Jadi Minangkabau, jadi imam Masjidil Haram Pak. Jadi itu pengakuan bahwa sebenarnya ada lagi yang jadi Masjidil Haram, Syekh Junaid Al-Batawi. Nah ini mau yang bapak semua ini. Syekh Junaid Al-Batawi orang mana Pak? Orang Betawi Pak, itu Al-Batawi Pak. Ya kan? Al-Batawi. Itu sedikit sejarah bahwa seperti itulah dunia Islam itu luas. Bahkan orang-orang besar di dunia Islam yang terkenal sepanjang masa, yang meninggalkan karya-karya yang luar biasa, adalah justru bukan dari orang monopoli orang Arab. Bapak kalau ilmuwan yang muslim pernah baca buku Bapak ilmuwan yang muslim yang sedemikian banyak, mulai dari Ibnu Sina, rajanya perintis dokter pertama kali dunia kedokteran, itu orang mana Ibnu Sina Pak? Orang Andalusia Spanyol. Ibnu Rus orang mana Bapak? Orang Andalusia Spanyol. Ini beliau juga nih, kembali ke kitab ini Irsyadul Ibad, ini bukan orang Arab tetapi orang India. Jadi Al-Maribari India. Beliau ini memang keluarga ulama ya Pak ya, dari kakeknya, ayahnya, pamannya, ini memang beliau ulama semua Bapak. Jadi ini kitab ini, karena inilah sejarah di India kurang begitu bagus dalam literasi. Mohon maaf, pencatatan itu tentang sejarah mungkin tidak sama kayak Indonesia Pak. Jadi tentang beliau ini, meskipun beliau ini kitabnya banyak Bapak, tapi catatan sejarahnya kacau India itu. Sampai menentukan bapaknya siapa itu masih sampai sekarang masih bingung Bapak. Nama beliau yang demikian terkenal sampai ke Indonesia ini, Syekh Zainuddin, itu masih diperselisihkan di antara para sejarawan di sana itu Pak. Yang bapaknya itu Abdul Aziz atau Muhammad Al-Ghazali. Tapi dalam kitab ini sih disebutnya Zainuddin Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Tapi ada sebagian yang mengatakan Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Jadi ini ada dua Zainuddin. Zainuddin yang pertama yang ngarang kitab ini adalah terhitung cucu dari Zainuddin Ali yang kakeknya atau bapaknya. Ini dua-duanya sama-sama pengarang kitab yang hebat Bapak ya, karena begitulah biasanya tradisi dalam keluarga itu akan diikuti atau menurunkan. Ya kalau misalkan bapak ustadz, Pak Haji misalkan ustadz, biasanya anaknya juga ada yang nurun jadi ustadz. Atau bapak seorang teknokrat, biasanya anaknya juga ada yang teknokrat. Biasanya selalu bapak seorang seniman, biasanya anaknya salah satunya tetap ada yang begitu. Ada darah yang mengalir di situ. Nah seperti beliau ini alhamdulillah seluruh keluarganya adalah orang-orang solih, penulis-penulis yang hebat, kitab-kitabnya banyak, penulis kitab yang hebat. Makanya beliau ini antara cucunya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dengan kakeknya Zainuddin juga yang namanya dari sebutannya dalam dunia Islam Zainuddin Shogir sama Zainuddin Kabir. Zainuddin awal sama Zainuddin Sani, sama-sama Zainuddin. Ada Zainuddin besar, Zainuddin kecil. Kalau Zainuddin besar berarti kakeknya sebutannya dalam dalam sejarah. Kalau Zainuddin kecil ini cucunya yang sekarang kita baca kitabnya. Jadi kitab banyak, di antaranya Irsyadul Ibad ini. Terus ada juga namanya kitabnya Fathul Mu'in. Nah kita sekarang baca sedikit aja pengantarnya itu Bapak. Ini waktunya juga udah 5:30. Kita baca pengantarnya aja dulu, nanti besok-besok kita lanjutkan. Ini sekedar pengantar dari beliau. Biasa kalau namanya mengarang kan, kalau dalam dunia buku yang pernah nulis Bapak, ada yang biasa nulis. Ada yang biasa nulis Bapak. Nah, kalau nulis itu kan kalau bukunya selesai kan ada pengantar dari penulis. Nah, Pak Eko tuh yang biasa nulis. Ada pengantar penulis, pengantar sepatah kata dari penulis. Kita baca dulu itu sepatah kata dari penulis dari beliau ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi untuk beliau ini pengarang kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan mengkaji kitab ini, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam ta'lim kita al-hanidiniyah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu sallallahu musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maribari annallaha yaghfir lahu dzunubahu wa yarhamhu wa yaj'al darajatihi fil jannah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi beliau ini hidup dari tahun 1532 sampai 1619. Jadi sekitar 600-700 tahun yang lalu, tapi kitabnya masih sampai ke kita. Alhamdulillah kita masih bisa mempelajari dan mengkajinya. Jadi 600-700 tahun yang lalu Bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang arsyadana, menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada apa? Ila ta'atihi, kepada ketaatan kepada Allah. Jadi segala sesuatu, apalagi hal-hal yang baik, kita melakukan hal yang baik, kita tentu harus mengucapkan syukur kepada Allah. Apalagi mengarang kitab itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menulis itu mudah enggak? Susah Pak. Bisa nulis enggak Pak? Menulis cerita aja Bapak, misalkan Bapak suruh menulis cerita tentang lewat hidup Bapak sendiri, bisa enggak Pak? Apalagi ini menulis ini Pak, susah. Jadi orang kita makan aja yang sesuatu yang mudah, kita habis makan mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya kita bisa melakukan sesuatu, maka kita dianjurkan untuk berdoa mengucapkan alhamdulillah. Apalagi beliau menulis buku yang setebal ini, lumayan tebal, dan di sela-sela aktivitas beliau sebagai seorang ulama yang mengayomi umat, yang selalu berdakwah kemana-mana, beliau masih bisa menyelesaikan kitabnya ini. Maka beliau mengawali kitabnya ini ketika selesai dan mengucapkan alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati, yang menunjukkan kita ila ta'atihi, kepada ketaatan kepada Allah, wa zajarna, dan menjauhkan kita dari apa? Al-maksiyatih, dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan saya bersaksi an la ilaha illallah, an la ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, illallahu, kecuali Allah, iqraran, seraya mengikrarkan, mengakui, biwahdaniyatihi, dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, i'tirafan, seraya mengakui, membenarkan, binubuwatihi, dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengantar aja Pak, nanti bahasanya macam-macam, ya ada iman, ya ada ilmu, dari campur-campur Pak. Bahasanya ini kitab fikih semi tasawuf. Jadi bahasanya nanti macam, ada iman, ada ilmu, ada wudu, ada hukum-hukum yang surat maktubah, surat wajib, tapi ada tasawufnya juga, akhlaknya, tentang riya, dengki, ghibah, gimana mencela, mencaci maki, berbohong, itu ada nanti dibahas. Cuma ini perpaduan antara kitab fikih, tasawuf, dan keseharian kita. Nanti babnya panjang, kita kajinya nanti setiap pertemuan ya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Ini pengantar dulu sedikit. Pertama, setelah dimulai dengan alhamdulillah, syahadat, dan setelah itu
kemudian dengan seperti yang kita khutbah hamdalah, terus kemudian setelah itu sholawat. Wassalatu wassalamu, dan sholawat salam alaman semoga senantiasa tercurah alaman atas orang arsalahu yang telah diutus, siapa telah mengutus terhadap Allah, siapa Allah, liirsyadil ibad, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu selalu pasangannya tahmid, Pak. Kita berdoa sama dimulai dengan bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah. Habis itu kemudian sholawat kan Allahumma sholli ala. Kenapa begitu, Bapak? Karena sholawat ini yang menunjukkan apa yang menjadikan doa kita itu diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita tidak membaca sholawat dalam berdoa, termasuk adab dalam berdoa itu selain tahmid membaca alhamdulillah dan seterusnya, itu kita harus membaca sholawat. Karena apa? Kullu doain mahjubun atau mu'allakun bainas sama'i wal ardh hatta yusamma alayya. Jadi kata Rasulullah, kalau kita berdoa kalau nggak baca sholawat itu doa kita gantung, Pak. Mu'allakun bainas sama'i mahjubun bainas sama'i wal ardh, menggantung di antara langit dan bumi, hatta yusamma alayya, kata Rasulullah, sampai dibacakan sholawat kepada, sampai membaca sholawat dulu kepada. Jadi itulah adab dalam berdoa. Kita dalam berdoa juga seperti itu, Pak. Ada syarat-syaratnya dalam berdoa supaya doa kita dijabah. Di antaranya pertama membaca hamdalah itu. Semua perbuatan yang baik kita orang bisa mengerjakan sholat. Kalau nggak ada daya dari Allah kan kita nggak bisa mengerjakan apapun. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah kita nggak bisa. Mau makan aja, Pak, makanan udah nasi dari mulut kita. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah, ya nggak bisa makanan itu sampai ke mulut kita, masuk ke tubuh kita, bisa aja jatuh atau apa lepas. Sudah pada taruh di mulut, Pak. Kalau nggak ada hidayah taufik dari Allah, kita nggak bisa ini. Makanya kan segala sesuatu kita mengucapkan alhamdulillah. Dan setelah alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan sholawat salam. Biasa dimanapun seperti orang mau ceramah juga begitu, alhamdulillah, habis itu sholawat dan salam. Karena sholawat alhamdulillah dan apa, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dalam hamdalah pun pasangannya selalu sholawat. Itu udah satu paket, Pak, paket ekonomi. Kalau ekonomi jadi ada satu paket itu, nggak bisa kita tinggalkan. Bapak sholat, kalau nggak membaca sholawat di takhir sah nggak, Pak? Itu kan termasuk rukun sholat. Makanya itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dan sholawat itu selalu satu paket. Allah dan Rasulnya kita beriman kepada, maka dalam ayat itu wa lam yu'min billahi wa rasuli fa inna, kan selalu pasangan Allah dan Rasulnya. Maka itulah selalu kita hamdalah kemudian disusul dengan sholawat. Wassalatu wassalamu, dan adapun sholawat dan salam alaman arsala, semoga senantiasa tercurah alaman atas orang arsalallah yang telah mengutus terhadap Allah, siapa Allah, liirsyadil ibadi, untuk memberikan petunjuk kepada para hambanya, wa ala alihi, dan juga atas seluruh keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, al-muhtadina, yang memberikan petunjuk, yang memberikan bimbingan, ila sabilir rasyad, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang penuh bimbingan dan tuntunan. Ini pengantarnya, Pak. Terus sedikit kitab ini beliau menjelaskan. Nanti mulai pertemuan berikutnya baru mulai masuk pembahasan bab iman, bab ilmu, bab macam-macam. Ini pengantarnya kita baca dulu, karena gak etis kalau isinya kita ambil tapi pengantar beliau sebagai penulis ini tidak kita baca dulu sekilas. Wa ba'du, dan setelah mengucapkan sholawat dan salam, maka beliau menjelaskan begini, fahada, dan adapun ini kitabun adalah kitab intakhatuhu min kitabiz zawajir wa mursyid tolak. Jadi kitab ini, Bapak, kitab ini beliau ambil, beliau saripatikan dari dua kitab, min kitabiz zawajir wa mursyid tolak, dari kitab az-zawajir dan mursyid tolak. Az-zawajir Al-Iqtirafil Kabair, judul lengkapnya kitab itu, yang merupakan karya dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi kitab ini disarikan dari kitab lain karya Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi dalam dunia Islam itu ada dua nama Ibnu Hajar, Bapak. Ibnu Hajar Al-Haythami sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sama, Pak, sama Imam Nawawi. Nawawi ada dua, Pak. Imam Nawawi disebut Syekh Nawawi Al-Bantai, dan Imam Nawawi yang asli Syam, Syria. Dua-duanya sama-sama pengarang kitab yang hebat, Bapak. Kalau Imam Nawawi itu kitabnya kita kaji, misalkan
Marokil Ubudiyah, Tangkiful Qaul, itu Imam Nawawi kita Bapak. Nawawi Al-Bantani, biasa disebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau gak ada Al-Bantaninya sama-sama Nawawi Pak. Tapi kalau Imam Nawawi yang satunya ahli hadis, ahli fikih juga sama. Dari Syam Syria, dari kota Nawawi, maka disebutnya Nawawi. Kitabnya Al-Azkar, Riyadhus Shalihin, yang kita baca, sering dibaca juga di pesantren, di kajian-kajian, itu sama-sama Nawawi Bapak. Tapi Nawawinya dua, beda. Nawawi yang satu asli Syria, hidupnya juga berbeda 600 tahun Pak. Kalau Syekh Nawawi, Imam Nawawi yang Syria itu 1200 sekian. Kalau Imam Nawawi kita kan tahun sekitar 1800-an. Jadi memang bedanya jauh. Dan dunia Islam itu mengenal dua Nawawi, Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga ini Ibnu Hajar, ada dua, Ibnu Hajar Al-Asqalani sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami yang ngarang kitab yang di ini, yang disarahi ini, namanya kitab Az-Zawajir An-I'tirafil Kabair. Kalau yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab hadis juga yang sering dibaca anak-anak di pesantren, itu namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan macam-macam, itu banyak. Dua-duanya penulis yang hebat, karya-karyanya banyak. Jadi kitab ini diambil dari salah satu karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disarikan oleh beliau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari. Jadi dari kitab Ibnu Hajar Al-Haytami yang bernama Az-Zawajir An-I'tirafil Kabair, dan juga dari kitab kakek beliau, ada dari kakek beliau Syekh Zainuddin tadi bin Ali Al-Mu'abbari, ini adalah kakek juga beliau. Wa hasyara, mudah-mudahan mengumpulkan siapa Allah terhadap kita fi zumratihima, di dalam kelompok atau golongan atau dalam barisan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Mu'abbari, orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita yang belajar kitab ini juga dimasukkan ke dalam kelompok beliau, dalam golongan beliau di hari kiamat nanti, mendapatkan bantuan dari beliau, bagian dari semua orang-orang tertentu diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi syafaatullah ada di Rasulullah, tapi syafaat-syafaat kecil orang-orang soleh kita, kakek kita, bisa mensyafaati keluarga kita. Tapi syafaat terbesar adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menjadi orang soleh, Allah akan, karena dalam hadis kan ada Bapak ya. Jadi ya, anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya besok di hari akhirat Bapak. Bisa Bapak. Tapi juga sebaliknya, anak bisa menyeret orang tuanya ke neraka. Tapi bisa memberikan, anak itu bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya bisa juga di hari kiamat. Jadi kan kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya ma'syarul muslimin, man razaqahullah biwaladin fa'alaihi bita'tibi. Ini bapak-bapak yang kita sebagai orang tua nih Pak, harus hati-hati Pak ya, anak kita zaman sekarang nih Pak ya. Anak kita zaman sekarang kan gak kayak dulu Pak ya. Kalau dulu kita itu, mohon maaf, anak-anak kita Pak, kita perlu singgung ini sedikit, biar nanti anak-anak kita itulah yang menjadi syafaat, memberikan syafaat begitu. Kalau anak-anak zaman kita itu dulu, kalau anak sekarang itu mohon maaf, adabnya sudah agak jauh Pak ya. Ya kan Bu ya? Anak-anak sekarang sama orang tua bagaimana Bu? Berani ya Bu ya? Iya, suka bantah ya Bu ya? Iya, kalau anak-anak sekarang, kalau zaman dulu kita kan beda Bapak ya. Jangan kan orang tua marah gitu Pak ya. Orang tua melotot itu kan kita udah tahu ya, kita takut duluan. Orang tua melotot itu kita udah takut zaman dulu. Berarti orang tua melotot itu berarti sayanya ada salah sampai orang tua melotot ke saya. Kalau zaman dulu kan begitu. Karena sekarang mah dikasih kita ngomong satu kata, dia jawabnya dua kata. Betul ya Bu ya? Kita ngomong dua kata, dia empat kata. Kita ngomong berapa kata, dia berkata-kata. Dengan orang anak zaman sekarang itu seperti itu. Kita lihat itu dalam keseharian kita. Keseharian kita ini contoh yang paling real. Kalau anak-anak zaman dulu Pak, kalau tradisi ini yang sekarang udah mulai hilang. Kalau dulu ada orang ngobrol gitu, kita lewat, kita masih kecil ya Bu ya, Bapak ya. Kalau ada orang ngobrol di jalan kita lewat, misalnya bagaimana kalau kita lewat dulu Pak? Tangan kita kan begini Pak ya, duduk sambil nurunin tangan, kita sambil bungkuk misi gitu. Walaupun nggak ada kata misi, yang perlu itu menunjukkan isyarat kita minta izin untuk lewat. Tapi kalau sekarang kan udah agak susah Pak ya. Ngomong kita ada orang tua, ada orang ngobrol, jangan orang baik kan kalau orang sekarang Pak ya, biasanya orang baik. Kalau dulu enggak, orang dulu anak-anak kita itu zaman kita waktu kecil lah, bayangin kalau kita lewat tuh ada orang ngobrol itu pasti kita nunduk-nunduk gitu. Atau paling simpel
kalau ketemu guru zaman dulu, kalau ketemu kiai, ustadznya atau guru ngajinya kayak gimana Pak? Takzimnya luar biasa kan. Guru-guru dimanapun di jalan juga nyamperin Pak Ustadz, Pak Kiai, disamperin tangannya diambil dicium. Nah sekarang kan yang paling sederhana dalam keseharian itu kan anak-anak zaman sekarang tuh ngomong sama orang yang lebih tua itu kayaknya sopan santunnya kurang ya Pak ya Ibu ya. Kayaknya padahal Rasulullah kan mengajarkan laisa minna malam yuakir kabirona walam yarham sawirona. Jadi yang kecil itu kan harus menghormati yang tua harus menyayangi yang kecil. Tapi sekarang hanya seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, inilah beban kita Pak, saya sampaikan seperti tadi, beban kita sebagai orang tua itu seperti ini Bapak. Rasulullah kalau menegaskannya Rasulullah Pak, Rasulullah itu sendiri pernah ditegur Pak sama Allah Pak, gara-gara cucunya Pak, gara-gara cucu. Kalau kita gara-gara anak kita, Rasulullah pernah ditegur sama Allah gara-gara cucunya. Beliau kan punya 2 cucu, beliau siapa Pak? Hasan dan Husain. Dan namanya cucu Pak, namanya orang tuh kalau gak mau cucu gimana sih Pak? Sayang banget kan Pak ya? Ngalahin sayang sama anak kan tuh ya, benar Bu? Kalau kita sama cucu tuh belain-belainnya bagaimana? Udah punya cucu semua kan Pak ya? Saya alhamdulillah belum Bu, udah ya Bu, kalau sama cucu gimana Bu? Sayang banget kan Bu, yang ngalahin anak kan tuh ya? Iya betul. Nah ini Rasulullah juga pernah Pak ditegur oleh Allah gara-gara cucu. Apa namanya, pas beliau kasih pengajian ini kayak sayang itu, mohon maaf dalam posisi memberikan pengajian ini karena sayang sama cucunya waktu itu Hasan dan Husain itu ikut ngaji di kanan kiri beliau gini. Nah pas ngaji itu memberikan ceramah, memberikan pengajaran kepada para sahabat, para kaum muslimin, cucunya ini ya namanya cucu sama kakek bagaimana sih? Gelayutan aja Pak, belendot aja ke Rasulullah. Bedanya nggak sekedar belendot Pak, akhirnya naik malah ke pundak. Nah mbahnya lagi ngasih pengajian, ngasih apa, memberikan pengajaran kepada para sahabat kaum muslimin. Ini cucunya nih Hasan Husain ini naik ke pundak kanan beliau, kanan kiri beliau. Nah Rasulullah saking sayangnya sama cucu beliau ini ya basa-basian dan nyuruh apa namanya cucunya ini untuk turun tapi gak serius gitu. Akhirnya kan cucunya ini tetap aja. Nah, secara etis kan gak pantas Pak ya. Di depan orang banyak, mana kakeknya lagi ngasih apa namanya pengajian ke orang-orang, terus cucunya berenai ke pundak, itu kira-kira secara etis pantas gak Bu? Pak, kurang sopan kan Pak ya? Nah tapi karena Rasulullah itu sayang banget sama cucunya itu dibiarin Pak. Sampai kemudian bocah 2 ini Hasan Husain lama ini berbanggotan ke Rasulullah, padahal Rasulullah sambil ngajarin orang itu baru turun Pak. Ketika dari jauh itu bapaknya datang, Sayyidina Ali datang. Nah ini Hasan Husain baru turun Pak. Nah Ali Pak, bapaknya ini yang lihat dari jauh, dua anaknya ini kurang sopan, datang itu terus dipanggil, dimarahin Pak. Hasan Husain dimarahin bapaknya sambil dipukul sedikit pantatnya Pak. Namanya mukul anak itu boleh Pak kalau berikan pengajaran, tapi bukan mukul kepala, bukan mukul yang luka, yang mukul namanya darbat ta'dib, memberikan pukulan untuk memberikan pengajaran itu boleh. Kalau kita anak kata kita cubit dikit, kalau nakalnya boleh Pak, anak itu jangan dilepas gitu aja, dibiarin, diubasin aja nakalnya minta ampun Pak. Tapi kalau zaman sekarang kan dikit-dikit itu repot Pak kita Pak. Termasuk guru tuh kasihan Pak zaman sekarang Pak. Di sekolah ngajar gurunya bandung-bandung, dimarahin, dihukum, ntar kena tuntutan HAM, kekerasan terhadap guru, dituntut sama wali murid. Kan kadang-kadang sering begitu Pak kita, repotnya gitu. Makanya anak-anak sekarang kan bandung-bandung banget, malah berani sama gurunya. Habis gitu kadang LSM itu kan begitu salah kaprah. Lalu tugas guru itu apa? Kalau begitu tugas guru itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer adab, akan memberikan pendidikan lebih pekerti. Nah kalau ngajarin anak-anak yang di sekolah, lingkungan sekolah kan hak mereka Pak, kewajiban mereka. Dan guru itu bukan hanya mengajarkan ilmunya, tapi akhlaknya itu yang penting. Tapi masalahnya sekarang kan begitu, dikit-dikit nanti dituntut, diangkat LSM ini kekerasan ini, nggak boleh. Nah ini kan akhirnya repot. Gurunya malah akhirnya muridnya yang muncak, ada guru dikeroyok gurunya sampai meninggal kemarin beberapa waktu yang lalu. Sekarang kan begitu, guru dan murid berani sama guru. Nanti termasuk orang tua Pak. Beliau ini apa namanya
Melihat putranya Hasan dan Husain dari jauh ini kurang sopan, Ali ini datang, Pak. Dimarahin putranya sambil dipukul keras, berkata, Ali ada khairul lakum. Kalian memang pantas diajarin etika tata krama, diajarin tata krama, pukul Pak sedikit sama Ali, anaknya ini berani dipukul praktek. Kalian ini memang kurang ajar ya, harus diajarin akhlak, harus diajarin etika nih kata Ali. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak senang Pak, cucunya dimarahin sama mantunya itu nggak senang. Itu namanya cucu kesayangan ya Pak. Dimarahin bapaknya itu nggak senang kata Rasulullah. Terus itu dimarahin balik Ali, dikatain ini Ali, maksudnya bukan dimarahin, ditegur Ali sama Rasulullah. Ya Ali, latan haril Hasan wal Husain, fa innahuma raihanataya wa rahatu qalbi wa sariratu qalbi. Wahai Ali, jangan marahin Hasan Husain, jangan pukul para Husain. Dia kan penyejuk hati jiwa, itu kesenanganku, hiburanku kata Rasulullah. Ya namanya Ali kan diperintah oleh Rasulullah begitu kan. Emang cucunya kan akhirnya Ali apa nggak jadi Pak, ngikutin nggak jadi lagi, marah mau mukul lagi nggak jadi. Nah pada saat itulah kemudian pas Ali nggak lurusin itu turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan memberi pesan teguran dari Allah untuk Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, al-haqqu yaqul utruk aliyan yulattibuhuma. Wahai Muhammad, biarkan Ali memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya. Biarkan Ali mendidik anaknya dengan baik, mengajari anaknya etika dan tata krama. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Habis begitu, habis mendapat teguran itu, Rasulullah kemudian berkata kepada seluruh hadirin yang ada di tempat itu, ya ma'syarul muslimin, untuk kita juga semua baik. Ya ma'syarul muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, man razaqahullahu biwaladin fa'alaihi bita'tibihi. Man razaqahullahu ta'ala, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala biwaladin, dengan seorang anak, dengan anak, fa'alaihi bita'tibihi, maka wajib atas dia untuk mendidik anaknya itu, untuk memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya itu, untuk mengajari anaknya itu etika dan tata krama, untuk mengajari anaknya itu agama. Kenapa? Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya orang tua yang mendidik anaknya, yang memberikan pengajaran kepada anaknya, yang mengajari anaknya etika dan tata krama, razaqallahu syafa'atan yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, akan diberikan rezeki berupa mendapatkan syafaat dari anaknya itu ketika anaknya itu menjadi orang soleh. Jadi anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya Pak besok di akhirat. Maka termasuk kita ketika sudah meninggal kan, salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah waladin solihin yad'u lahu. Jadi anak yang mendoakan orang tuanya. Maka inilah, jadi anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Tapi sebaliknya Pak, ini yang hati-hati. Makanya kita tegaskan ini, yang kita tegaskan ini, bahwa kita sebagai orang tua itu harus memberikan pengajaran yang baik kepada anak kita. Kadang-kadang kan karena kasih sayang yang berlebihan, atas nama kasih sayang, kadang-kadang kita itu anak kita berbuat yang nggak benar, kita karena sayang banget bapaknya dibiarin, tidak ditegur. Ini yang salah, karena sayang, kita atas nama kasih sayang. Anak kita meminta sesuatu yang kadang membahayakan dirinya, karena sayang kita kasih Pak. Tapi karena kasih sayang ini masyarakat rasanya yang tidak baik. Menyayangi anak apakah tidak boleh? Boleh, harus kita sayangi anak kita. Tapi secara berlebihan yang membabi butanya tidak boleh. Anak kita masih kecil, kita beli motor karena dia ke motor untuk orang tua, uangnya belum nyampe, baru anak SD kita berikan motor. Bahaya nggak? Tidak. Bahaya kan? Bahaya. Itu kadang-kadang karena kasih sayang, anak kita masih kecil kita kasih HP, yang HP itu isinya macam-macam, kita bebaskan dia pegang HP. Bahaya nggak Pak? Itulah namanya. Makanya kata Rasulullah, kita harus mendidik. Karena kalau anak kita itu baik, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Tetapi sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Bahwa setiap dosa yang dilakukan anak kita itu
kita dapat bagian dari dosa itu. Makanya repotnya itu. Makanya kita perhatikan itu. Jadi ini kembali tadi kepada ini kita jadi ingat bahwa sebagai orang tua kita harus mendidik anak. Nah itulah yang terpenting. Jadi ini pengantar dari kitab ini. Satu lagi itu, dan kemudian aku menamai kitab ini bi irsyadil ibad ila sabilir rasyad, dengan nama kitab Irsyadul Ibad, bimbingan bagi manusia ila sabilir rasyad, menuju kepada jalan yang penuh petunjuk, pada jalan yang benar. Rojian, seraya saya berharap, seraya saya meniatkan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala al-jawadi, yang maha pemurah. Memohon apa, meminta apa, meniatkan apa, ayyursidani, untuk memberikan petunjuk kepada pengarang kitab ini, bihi, dengan kitab ini, dan juga wajami al-ibad, dan juga seluruh manusia, ila daril khulud, kepada rumah keabadian yang indah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, karena sesungguhnya Allah karimun wadud, itu adalah zat yang maha mulia lagi maha penuh kasih sayang. Kemudian pengarang kitab ini menyitir salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusiba imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sampai di sini hadis ini adalah untuk memurnikan niat beliau bahwa menulis kitab ini adalah semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk diri beliau dan juga bermanfaat untuk semua orang, termasuk kita yang membacanya. Niatnya memurnikan Allah berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sudah persen belum Pak? Waktunya ini ya. Jadi nanti mulai pertemuan berikutnya baru kita masuk ke pembahasan dari kitab ini. Sekarang hanya pengantarnya saja. Jadi pengantarnya seperti tadi Pak ya, saya tegasin sekali lagi, kita tidak perlu berkecil hati bahwa kita bukan terlahir di negara Arab, karena ternyata orang-orang besar, justru bahkan orang-orang besar yang ada di dunia Islam itu sendiri bukan monopoli, bukan milik orang-orang Arab saja, tapi justru banyakkan dari mereka malah justru berasal dari luar negeri Arab. Contohnya kitab ini dan tadi beberapa tokoh yang saya sebutkan, masih banyak orang Indonesia yang hidup di Arab jadi ulama besar seperti Syekh Mahfud At-Tirmasi. At-Tirmasi orang mana Pak? Tirmas Pacitan. Terus Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, orang Sambas mana Pak? Orang Sambas. Jadi dari dulu Pak, orang kita itu, orang Indonesia sudah terkenal di Arab Pak. Nah kita kalau ke Arab, bagi kalau sekarang Pak, kalau kita umroh, orang Arab kenal banget orang Indonesia. Kalau punya shopping Pak, umrohnya udah jauh dulu. Jangan kalau haji, umroh, kalau ke pasar, kita kalau ke pasar orang Arab itu udah disamperin kan kita kayak, bahwa mereka juga bisa bahasa Indonesia, kan ditawarin kita. Bukan ingat banget waktu umroh itu saya disamperin orang Arab, ditanya, dia ada cerita tentang pas waktu itu mau pemilu Pak, saya ditanyain dulu Pak, mana Jokowi atau Prabowo? Orang Arab sampai ngerti loh Pak, terkenalnya orang Indonesia itu gitu. Jadi orang di Arab itu kalau orang Indonesia udah orang Indonesia itu terkenal. Tapi ya itu kalau orang haji umrah terkenal Indonesia itu kalau untuk shopping itu royal, untuk beli souvenir tak kenal orang Indonesia. Di pasar-pasar Arab itu sampai orang-orang Arab sampai belajar bahasa Indonesia Pak, biar bisa menawarkan dagangannya ke orang-orang Indonesia. Tapi itu hanya motivasi bahwa kita emang dari dulu hubungan Arab dan Indonesia itu sebenarnya dari dulu bagus. Bahkan ulama-ulama yang menjadi imam Masjidil Haram beberapa kali itu orang Indonesia. Bahkan guru-gurunya yang ngajar di Masjidil Haram itu dari orang Indonesia. Jadi kita tidak perlu kecil ulama-ulamanya seperti tadi Syekh Nawawi Al-Bantani, lalu terus yang ulama-ulama terkenal, lalu yang terakhir kemarin termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menguasai kitab Kutubus Sittah dan yang lain. Terus pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau Bapak Kiai Darwis itu juga terkenal di sana-sana Pak. Jadi orang-orang Indonesia sudah biasa Pak. Orang dari orang terkenal di Arab itu sudah biasa. Sampai sekarang pun seperti itu. Malah kita termasuk yang alhamdulillah untuk hubungan itu diperhitungkan karena apa? Emang orang-orang kita, orang Arab juga kemarin termasuk yang kemarin terakhir
Ya Haji Maimun Jubair yang bapak di sono itu kan juga mendapat keistimewaan ya kan. Termasuk ini juga dulu Syekh Nawawi Al-Bantani kan menjadi heboh di Arab kan ketika kebijakan Arab kan udah jelas setiap tahun itu kan jenazah itu kan diangkat bapak, karena kalau gitu penuh Arab itu. Jadi orang haji aja wafat berapa tahun tiap tahun pak. Akhirnya setiap tahun tulang belulangnya itu akan selalu dipindahkan ke tempat yang jauh dari pusat kota, dari luar Mekah dan Madinah. Ya, kisahnya kan kalau Syekh Nawawi Al-Bantani kan ketika mau diangkat jenazahnya masih utuh, punya selidik karena beliau Masjidil Haram dan punya karomah yang banyak, waliullah, kitabnya banyak, akhirnya sampai sekarang makamnya tidak pernah dipindahkan. Termasuk banyak orang-orang kita yang di sana diberikan keistimewaan karena kesolehannya, karena nama besarnya. Jadi ini sebagai motivasi sedikit bagi kita, yaitulah bahwa kita tidak perlu berkecil hati terlahir di Indonesia, karena keilmuan seseorang bukan tentukan dia lahir di mana, tapi adalah tergantung seberapa jauh dan seberapa mau dia untuk belajar dan mendalami agamanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.